Hai semua, Assalamualaikum. Kali ini kita akan membagikan beberapa resep cemilan gurih yang bisa kita buat sendiri di rumah ya. Yang pertama ada keripik tempe, kemudian ada stik kentang, lalu ada kacang goreng renyah, dan ada keripik kentang ala Lays. Untuk resep yang pertama, kita akan buat keripik tempe. Langsung aja kita ke bahan dan prosesnya. Di sini kita ada 2 bahan. Yang pertama kita di sini ada 6 bungkus tempe yang belum jadi ataupun bakal tempe. Kemudian di sini kita sudah ada tepung tapioka sekitar 500 gram atau setengah kilo. Selanjutnya langsung aja kita tuangkan semua tempenya ke dalam wadah. Jadi bahannya ini cuma 2 ya teman-teman, cuma tempe mentah dan juga tepung tapioka. Nah teman-teman jangan tambahkan garam ataupun apapun, karena kalau garam itu bisa membuat raginya itu mati. Lalu kita masukkan juga tepung tapioka ataupun tepung kancingnya. Nah ini kira-kira sudah tercampur merata ya teman-teman. Kemudian kita di sini sudah ada plastik roll panjangnya sekitar 1 meter lebih. Selanjutnya langsung aja kita masukkan tempenya ke dalam wadah menggunakan corong buatan. Usahakan bener-bener padat supaya dia bener-bener keras saat nanti dipotong, nggak gampang hancur gitu. Dan ini adalah hasil setelah kita masukkan ke dalam plastik roll dan kita tekan-tekan. Nah panjangnya itu sekitar 1 meter ya teman-teman. Kemudian kita di sini sudah ada tusuk sate. Nah, tempenya ini akan kita tusuk-tusuk plastiknya supaya udaranya bisa masuk ya teman-teman. Kalau sudah dilubangin, kemudian ini akan kita simpan selama 2 hari ya teman-teman, atau sekitar 48 jam. Teman-teman juga bisa lihat kematangan tempenya. Kalau dipegang dia sudah keras, berarti tandanya tempenya sudah matang ya teman-teman. Dan ini adalah hasil tempenya setelah 2 hari ya teman-teman. Ini sudah keras, langsung aja ini akan kita potong-potong. Lalu ini akan kita potong-potong tipis-tipis, lebih tipis lebih bagus ya teman-teman. Potongnya pelan-pelan aja supaya nggak gampang hancur. Nah ini yang sudah kita potong-potong, sepertinya ini masih ketebalan ya teman-teman. Ini akan kita tipiskan lagi potongannya. Selanjutnya kita akan buat air celupannya. Di sini sudah ada 5 siung bawang putih yang sudah kita haluskan. Lalu kita akan tambahkan air sekitar 400 ml. Kemudian kita akan tambahkan garam sekitar 2 sendok teh. Nah, langsung aja kita ke tahap penggorengan. Langsung aja kita panaskan minyak goreng secukupnya. Kalau sudah panas, langsung aja kita goreng tempenya. Sebelumnya kita celupkan terlebih dahulu tempenya ke dalam air celupannya, baru langsung kita goreng. Ini akan kita goreng satu-satu seperti ini. Usahakan tetap hati-hati teman-teman, karena ini mengandung air, jadi kemungkinan minyaknya itu akan lompat-lompat. Pada saat tempenya dimasukkan atau digoreng, gunakan api sedang ya teman-teman, jangan terlalu besar supaya nggak gampang gosong. Nah kalau sudah setengah kering gitu, ini mungkin agak sedikit lengket ya teman-teman. Langsung aja ini akan kita pisahkan satu persatu. Dan kalau sudah dipisahin, langsung aja kita ganti apinya menjadi api kecil, tapi jangan terlalu kecil. Dan ini kita goreng sambil kita aduk-aduk terus sampai keripiknya itu benar-benar garing dan kering. Kalau minyaknya sudah tenang dan nggak mengeluarkan gelembung-gelembung lagi, tandanya keripiknya ini sudah garing maksimal ya teman-teman. Langsung aja ini akan kita angkat lalu kita tiriskan. Dan ini adalah hasil keripik yang kita goreng tadi. Ini enak banget dan ini crispy banget ya teman-teman. Resep berikutnya kita akan buat stik kentang. Di sini ada 5 buah kentang ukuran sedang. Teman-teman bisa gunakan kentang ukuran besar, itu lebih bagus ya. Selanjutnya kentang ini akan kita kupas kulitnya ya. Kemudian ini akan kita cuci sebentar. Selanjutnya ini akan kita potong-potong memanjang seperti ala-ala kentang seperti biasanya.
Nah, untuk cara potongnya, teman-teman motongnya tuh jangan terlalu tipis ataupun terlalu tebal ya. Kira-kira ukuran kentangnya seperti ini teman-teman, bentuknya memanjang dan persegi. Kalau sudah dipotong semuanya, kemudian kentangnya kita cuci sampai bersih ataupun airnya sampai jernih, karena yang keruh itu adalah getahnya teman-teman. Selanjutnya kita siapkan 5 siung bawang putih, kemudian ini kita geprek. Bawang putih ini fungsinya untuk menambah aroma aja ya teman-teman. Jika teman-teman gak suka bawang putihnya bisa di skip. Nah, selanjutnya kita panaskan air secukupnya di dalam panci. Lalu kita tambahkan 2 sendok teh garam dan kita masukkan bawang putih yang sudah kita geprek tadi. Kemudian kita tunggu airnya sampai benar-benar mendidih. Perebusannya ini nggak perlu lama-lama ya teman-teman, cukup sebentar aja, karena nanti kalau terlalu lama kentangnya ini bisa terlalu empuk dan terlalu lunak, jadi pada saat digoreng dia tuh nggak bisa keras ataupun nanti dia jadinya loyo gitu. Nah, kira-kira untuk kematangannya seperti ini teman-teman. Nah, selanjutnya kalau sudah 3 menit kita rebus, langsung kita angkat dan kita tiriskan. Dan selanjutnya ini kita biarkan kentangnya sampai benar-benar dingin. Nah, kalau kentangnya sudah dingin seperti ini, selanjutnya kita pindahkan ke dalam toples. Kemudian kita masukkan 50 gram tepung beras. Nah, ini kita masukkan secara berlahan ya teman-teman. Kita masukkan secukupnya aja tepungnya, lalu kita kocok-kocok seperti ini supaya tepungnya itu tercampur merata. Kira-kira seperti ini teman-teman, kentangnya sudah terlumuri oleh tepung semuanya. Jadi nanti pada saat kita simpan di freezer dia tidak akan saling menempel, dan kalau menempel pun dia akan mudah terpisah. Nah, kalau sudah selesai, selanjutnya ini akan kita simpan di wadah tertutup. Kemudian ini kita simpan di freezer sekitar 3 jaman atau lebih juga boleh ya teman-teman. Nah, ini adalah kentang yang sudah kita simpan di freezer. Ini aku simpan sekitar 1 malam. Nah, ini agak sedikit menempel, tapi ini akan mudah terpisah ya teman-teman. Nah, ini gampang banget untuk dipisahin satu persatu. Selanjutnya teman-teman boleh panaskan minyak goreng secukupnya, kemudian kentangnya siap kita goreng sampai matang. Kentangnya ini kita goreng secukupnya aja teman-teman. Untuk sisanya teman-teman boleh simpan lagi di dalam freezer. Kalau kentangnya sudah matang dan berubah warna seperti ini, dan ketika diaduk-aduk dia sudah mengeras, selanjutnya ini siap kita angkat dan kita sajikan. Oke, kentangnya ini sudah matang dan sudah jadi ya teman-teman. Asli ini kentangnya enak banget. Kemudian dia itu crispy dan nggak loyo gitu. Nah, teman-teman boleh coba di rumah. Rasa berikutnya kita akan buat kacang goreng. Langsung aja kita ke bahan-bahannya. Yang pertama di sini sudah ada 1 kilo kacang tanah kupas seperti ini ya teman-teman. Kemudian kita ada 2 sendok teh garam. Ada 10 siung bawang putih yang sudah kita haluskan. Ada 2 sendok teh kaldu ayam bubuk. Ada sekitar 10 lembar daun jeruk purut. Lalu kita ada 1 liter air putih ataupun air biasa ya teman-teman. Dan ada 10 siung bawang putih yang sudah kita iris tipis. Nah, ini sudah kita rendam dengan air dan juga sedikit garam ya teman-teman, supaya nanti pada saat digoreng bawang putih tidak mudah gosok. Dan ada 1 bungkus santan kara. Di sini sudah kita sediakan 1 panci ukuran besar. Langsung aja kita masukkan santan karanya. Kemudian langsung aja kita masukkan semua bahannya. Ini kita masukkan bawang putih yang sudah kita haluskan. Kita masukkan juga kaldu ayam bubuknya. Dan juga 2 sendok teh garam. Lalu kita masukkan aja 1 liter air. Dan ini akan kita aduk-aduk supaya bumbunya itu tercampur merata sama airnya ya teman-teman. Kemudian kita masukkan daun jeruk purutnya. Nah, untuk daun jeruk purutnya ini kita buang batangnya supaya aromanya lebih keluar ya teman-teman. Selanjutnya langsung aja kita masak santannya ini. Kira-kira sampai mendidih gitu. Ini sambil kita aduk-aduk ya teman-teman supaya bumbunya tuh cepat tercampur dan tidak mengendap di bawah.
Kalau sudah mendidih, langsung aja kita masukkan kacang tanah kupasnya. Sebelumnya kacang tanahnya sudah kita cuci sampai bersih ya teman-teman, kira-kira sampai airnya itu atau warna airnya itu jernih. Nah, ini akan saya tutup sebentar, nanti kalau sudah mendidih airnya langsung aja kita buka dan kita biarkan. Nah, ini kacangnya sudah setengah matang gitu ya teman-teman, kacangnya sudah mengembang menjadi besar-besar gitu. Dan ini airnya sudah menyusut, tinggal sedikit, langsung aja kita matikan kompornya dan kita diamkan sebentar. Selanjutnya ini siap kita angkat atau kita tiriskan, dan ini siap kita goreng ya teman-teman. Nah, kalau sudah panas kita akan goreng bawang putih yang sudah kita rendam dengan garam dan air. Ini kalau kita rendam dulu bawang putihnya pakai air dan garam, ini tidak mudah gosong ya teman-teman, warnanya tetap cantik dan coklat keemasan gitu. Dan bawang putihnya ini kita goreng sampai benar-benar matang dan warnanya berubah menjadi kecoklatan. Ini langsung aja kita angkat bawang putihnya, jangan terlalu gosong karena nanti dia akan berubah warna sendiri. Selanjutnya langsung aja kita goreng kacang tanahnya. Kita goreng secukupnya aja. Dan ini kita goreng kacangnya sampai matang, sampai garing gitu ya teman-teman, sampai warnanya kecoklatan juga. Dan untuk menggoreng kacangnya ini apinya nggak boleh terlalu besar, maksud saya kita gunakan api sedang cenderung kecil ya teman-teman. Nah, untuk menggoreng kacang ini jangan lupa untuk sesering kali diaduk-aduk supaya matangnya merata dan dia nggak gosong di bawah ya teman-teman. Dan ini warnanya sudah cantik banget kacangnya. Warnanya udah coklat keemasan gitu. Langsung aja ini kita angkat dan kita tiriskannya teman-teman. Nah, kalau sudah siap digoreng nih teman-teman, boleh letakkan di nampan supaya lebih cepat dingin. Dan setelah itu teman-teman boleh taburkan bawang putih yang sudah kita goreng tadi. Untuk rasanya ini dijamin enak banget, gurih gitu ya teman-teman. Teman-teman boleh coba di rumah ya. Resep yang berikutnya kita akan buat keripik kentang. Langsung aja kita ke bahan dan prosesnya. Di sini kita sudah ada 3 buah kentang yang sudah kita bersihkan kulitnya. Kemudian langsung aja kentangnya ini kita parut pakai parutan yang biasa digunakan untuk marut pisang ataupun singkong. Jadi untuk ketebalannya itu seperti ini. Ini pakai parutan yang serbaguna gitu ya teman-teman. Dan kentangnya ini juga kita parut sama kulitnya juga. Selanjutnya kalau sudah kita parut, langsung aja ini akan kita cuci kembali untuk menghilangkan getah-getah pada kentangnya tersebut. Lalu kalau sudah kita cuci bersih kentangnya, kemudian ini akan kita rendam menggunakan air kapur sirih selama 2 jam. Nah, untuk air kapur sirihnya ini kita menggunakan 1 sendok teh kapur sirih kering, lalu kita siram atau kita rendam dengan air secukupnya. Lalu ini akan kita diamkan sejenak sampai kapur sirihnya itu mengendap di bawah dan kita ambil air yang beningnya aja ya teman-teman. Ini kita masukkan air kapurnya yang sudah kita rendam tadi. Kita cukup ambil air yang beningnya aja. Lalu kentangnya ini akan kita rendam sampai semua kentangnya itu terendam dengan air. Untuk kentangnya ini kita rendam sekitar 1-2 jam. Nah, tujuan si air kapur sirih ini supaya nanti si kentangnya itu pada saat digoreng itu nggak gampang melempem, dia tetap crispy dan juga garing ya teman-teman. Dan ini setelah 2 jam ya teman-teman kita rendam. Nah, dan teksturnya itu sudah keras, tegang kayak gitu. Jadi ini udah dipastikan pada saat digoreng itu nggak gampang melempem. Langkah selanjutnya kita panaskan minyak goreng secukupnya. Kalau sudah panas, kentangnya siap kita goreng sampai matang dan kering. Untuk cara menggorengnya teman-teman gak usah khawatir takut lengket atau gimana. Ini teman-teman bisa masukkan sekali banyak. Nah, ini kira-kira kentangnya sudah hampir kering, udah mengeras gitu. Jangan lupa untuk dibalik-balik ya teman-teman supaya matangnya merata. Dan ini kentangnya sudah berubah warna menjadi kecoklatan dan warnanya cantik banget, terus dia udah garing. Langsung aja kita angkat dan kita tiriskan.
Dan ini adalah hasil kentang yang sudah kita goreng tadi. Kemudian kentangnya siap kita bumbui. Untuk bumbunya saya menggunakan merek Antaka, yaitu rasa balado. Lalu bumbunya siap kita taburkan di atas kentangnya. Dan teman-teman harus taburkan bumbunya ini setelah kering ya. Untuk bumbu rasanya teman-teman bisa sesuaikan dengan selera teman-teman semuanya ya.